warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Susmanto selaku Kepala SDN 10 Petarukan. Yang saya hormati Bapak Ahmad Faili SPDSD selaku mentor di Pilot 7 SDN 10 Petarukan, serta teman-teman P3K yang saya banggakan. Pada hari ini saya akan menyampaikan orientasi pengenalan dan etika instansi pemerintahan bagi P3 Kabupaten Pemalang tahun 2023. Sebelum saya presentasikan, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tarini dari Unit Kerja SDN 10 Petarukan. Saya akan menyampaikan rencana hasil kerja selama 5 tahun. Sebelum rencana tersebut saya bacakan, yang ini bab 1, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Pemalang, yaitu dengan maksud yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Pemalang. Kemudian tujuannya ada 3. Yang pertama, upaya konkret untuk mewujudkan kompetitivitas aparatur sipil negara P3K yang profesional, berkualitas, serta memiliki integritas tinggi, berdikari, boten korupsi, boten ngapusi. Yang B, mempersiapkan rencana kerja P3K. Yang C, mengaktualisasikan ilmu yang telah diterima di masa orientasi agar ASN P3K tidak sekedar mengetahui secara keilmuan, tetapi lebih jauh lagi memiliki kemampuan untuk menerapkan keilmuannya tersebut, tidak hanya dalam situasi simulasi, tetapi dalam situasi sesungguhnya. Adapun penerapan nilai berakhlak ini ada adaptif, loyal, harmonis, kompeten, kolaboratif. Rencana hasil kerja tahun yang pertama yaitu tahun 2023-2024. Kegiatannya yaitu pembiasaan penggunaan bahasa Jawa minimal sekali dalam 1 minggu. Output yang dihasilkan yaitu yang pertama, mewujudkan lingkungan sekolah yang menerapkan unggah-ungguh bahasa Jawa. Yang kedua, untuk menambah wawasan dalam penguasaan penggunaan bahasa Jawa. Dalam hal ini adalah kosakata bahasa Jawa Romo. Untuk penerapan nilai berakhlaknya yaitu harmonis dan kolaboratif. Itu tahun yang pertama. Itu tahun yang kedua, kegiatannya yaitu pembiasaan membaca setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Adapun output hasilnya, yang pertama adalah untuk meningkatkan minat baca siswa. Yang kedua, memperluas wawasan dan informasi baru. Yang ketiga, mengasah kemampuan siswa dalam membaca, khususnya siswa kelas rendah, karena masih banyak yang belum bisa membaca. Yang ketiga, menciptakan budaya membaca di sekolah. Adapun penerapan nilai berakhlaknya adalah adaptif. Rencana hasil kerja tahun yang ketiga, kegiatannya itu peningkatan hasil belajar siswa dengan media pembelajaran sederhana. Output yang dihasilkan terlengkapinya media pembelajaran yang sederhana dan mudah didapatkan. Siswa dapat membuat media belajar sendiri di rumah. Penerapan nilai berakhlak adalah adaptif. Rencana hasil kerja tahun yang keempat yaitu kegiatannya pembiasaan cinta tanah air dengan melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan memperdengarkan lagu-lagu kebangsaan dan daerah. Outputnya, yang pertama, siswa dapat melaksanakan upacara dengan aturan yang sesuai. Yang kedua, siswa hafal berbagai lagu kebangsaan dan daerah. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Adapun penerapan nilai berakhlaknya adalah loyal. Rencana hasil kerja yang terakhir yaitu kegiatannya pembiasaan membersihkan lingkungan minimal sekali dalam sebulan. Outputnya, yang pertama, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Yang kedua, implementasi dari salah satu dimensi profil pelajar Pancasila yaitu bergotong royong dan berbineka tunggal. Adapun penerapan nilai berakhlak yaitu kolaboratif dan harmonis. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Barangkali ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Mbak Rizka. Ya. Yang mau saya tanyakan di sini pada RHK tahun kelima kan disebutkan pembiasaan penggunaan
Rizka. Jadi justru itu masuk rencana hasil kerja yang tahun pertama. Iya. Jadi ada pembiasaan penggunaan bahasa Jawa, khususnya bahasa Jawa Kromo, ya. Karena kita tinggal di Jawa dan khususnya di SD ini, saya melihat masih banyak siswa ketika matur atau bicara dengan gurunya, dengan orang yang lebih tua itu masih menggunakan bahasa ngoko. Jadi selama saya di sini, program kerja yang pertama adalah agar mereka bisa menerapkan penggunaan bahasa Jawa, khususnya bahasa Jawa Kromo. Kemudian bagaimana caranya? Sebenarnya program penggunaan bahasa Jawa di Pemalang khususnya sudah dicanangkan, itu dilakukan setiap hari Kamis, baik itu mulai dari sekolah dasar maupun siswa sekolah menengah. Setiap hari Kamis itu dicanangkan full dalam KBM, baik dalam penyampaian materi maupun ketika berkomunikasi itu menggunakan bahasa Jawa. Tapi seiring berjalannya waktu, program tersebut belum bisa terrealisasi. Dan untuk itu saya akan mencanangkan program kerja ini setiap hari Kamis itu dalam KBM menggunakan bahasa Jawa. Jadi guru bersama siswa setiap hari Kamis ini dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa, khususnya Jawa Kromo. Seperti itu Mbak Rizka. Oh iya, ngapunten Pak Mentor dereng komentar. Saya kira sudah cukup. Jadi sebenarnya pertanyaan saya serupa dengan Bu Rizka tadi, ya. Bagaimana kiat-kiat ibu dalam menghadapi situasi sekarang, yaitu anak-anak cenderung memakai bahasa Indonesia ketika di rumah, ya, padahal kalau dilihat dari background orang tuanya adalah Jawa, tapi tidak sedikit pun membiasakan memakai bahasa Jawa, malah justru bahasa Indonesia. Nah, itu yang terjadi sekarang tuh kronis memang. Anak-anak balita sudah diperkenalkan bahasa Indonesia, yaitu mungkin lebih baik, tetapi lebih baiknya dikenalkan sejak dini penggunaan bahasa Jawa ataupun Kromo. Itu saja Bu dari saya. Matur nuwun Pak Ahmad. Jadi itu memang sudah menjadi, insya Allah ya, menjadi rencana kerja saya dalam setahun ini, supaya khususnya di SD 10 Petarukan ini anak-anaknya bisa menerapkan unggah-ungguh bahasa Jawa dalam berkomunikasi dengan orang yang lebih tua seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.